warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ririn Dwi Aryani dan rekan saya yang bernama. Saya Raffi Manjuita. Di sini kami akan menjelaskan tentang. Pelaksanaan periode demokrasi Indonesia. Mari kita simak videonya. Bye-bye. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara umum, demokrasi Pancasila yaitu adalah paham demokrasi yang menggunakan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Salah satu tujuan dari demokrasi yaitu adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi. Biasanya, negara yang menggunakan sistem demokrasi, warganya diberikan kebebasan untuk menyuarakan atau berpendapat. Yang pertama, yaitu masa demokrasi revolusi terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Masa revolusi adalah masa saat para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat berjuang secara fisik atau perang untuk mempertahankan Indonesia. Latar belakang dari demokrasi ini awalnya dari sidang BPUPKI Insinyur Soekarno sudah menjanjikan jika Indonesia merdeka akan menerapkan sistem demokrasi di Indonesia. Pada masa ini sebenarnya demokrasi sudah diterapkan dalam Indonesia, namun hanya sebatas pers atau kegiatan pencarian informasi karena memudahkan dalam proses revolusi. Karena masa ini dibilang masa sulit, maka belum bisa melakukan pemilu. Jadi, terciptalah hal mendasar bagi demokrasi selanjutnya, yaitu yang pertama, adanya pemberian hak-hak politik secara menyeluruh tanpa memandang sara. Yang kedua, kekuasaan presiden dibatasi oleh KNIP untuk mencegah kesewenang-wenangan presiden. Yang ketiga, pemerintah mengajak untuk membuat partai politik karena pada masa ini partai politik sangatlah dipentingkan karena dapat memenangkan revolusi. Yang terakhir, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang berdasar pada demokrasi liberal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini terjadi pada tahun 1949 sampai 1959. Pada masa ini, Indonesia mengalami dua perubahan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Perundang-undangan Indonesia berganti dengan Konstitusi RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat, dengan rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, bentuk Indonesia juga berubah menjadi negara yang berserikat. Sistem pemerintahan yang dianut, yang tadinya itu presidensial, berubah menjadi kuasi parlementer. Kita lanjut dengan pergantian undang-undang yang kedua, yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan UUDS, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara, dengan rentan waktu 17 Agustus 1949 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, pemerintahan yang menganut sistem parlementer. Berikut adalah indikator keberhasilan dari proses parlementer, yaitu yang pertama, lembaga perwakilan rakyat berperan tinggi dalam proses politik. Yang kedua, yaitu akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pemegang jabatan politisi yang tertinggi merupakan alat kontrol sosial. Ketiga, yaitu 40 partai politik dibentuk oleh tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen. Yang keempat, yaitu pemilu hanya dilakukan sekali dalam tahun 1955 dengan prinsip demokrasi yang tinggi. Yang kelima, yang terakhir, masyarakat juga tidak pernah mengalami kurangnya hak-hak karena dimaksimalkan oleh partai politik. Di masa ini juga berpendapat sangatlah dianjurkan dan sangatlah ditinggikan.
untuk menghindari yang namanya perpecahan kesatuan Indonesia. Tapi sayangnya pada tahun ini dan demokrasi parlementer ini terbilang demokrasi yang gagal. Karena ada sebab-sebabnya nih. Yang pertama, presiden ingin menciptakan sistem pemerintahan yang gotong royong. Dan yang kedua, Dewan Konstituante gagal mencapai kesepakatan dalam ideologi. Yang ketiga, terciptalah aliran-aliran dalam berpolitik. Yang keempat, yang terakhir, yaitu sistem ekonominya yang masih rendah. Makanya demokrasi ini terbilang masih demokrasi yang gagal. Periode yang ketiga ini disebut sebagai demokrasi terpemimpin dengan rentang waktu 1959 sampai 1969. Demokrasi terpemimpin ini dibilang demokrasi terkelola dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian perkembangan demokrasi di Indonesia. Politik saat itu yaitu Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli tahun 1959. Dalam dekret tersebut menyatakan bahwa pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dan pemerintahan ini dimulai dengan konsep dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin ini juga salah satu perwujudan kehendak presiden dalam rangka menjadikan dirinya sebagai salah satu intuisi yang paling berkuasa di Indonesia. Masa sultan demokrasi pada tahun ini sudah di luar jalur. Demokrasi tidak lagi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, tapi dipimpin oleh institusi kepresidenan. Terdapat beberapa kebijakan masa demokrasi di bawah kekuasaan Insinyur Soekarno. Yang pertama, Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, tidak adanya pemilu. Yang ketiga, Soekarno membentuk kabinet 100 menteri dengan 132 pejabat pembantu presiden. Yang ketiga, yaitu Indonesia keluar dari PBB. Yang keempat, yaitu dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat pada tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada masa ini, kekuasaan presiden menjadi pusat dari seluruh kontrol politik Indonesia. Lembaga kepresidenan, titik utama pengatur lembaga lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, yaitu LSM dan partai politik. Presiden Soeharto mempunyai legalitas yang tidak dimiliki siapapun, seperti mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Ciri-cirinya yaitu rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil, kecuali pada jajaran yang lebih rendah. Contohnya, gubernur, bupati, camat, atau wali kota. Kalaupun ada, perubahan hanya jabatan wakil presiden sementara, pemerintah masih sama. Yang kedua, politik bersifat tertutup, kecuali anggota DPR berjumlah 400 anggota dipilih melalui pemilu dan jabatan tinggi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga presiden. Yang ketiga yaitu pemilu dilakukan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Tetapi jika kita amati, ini masih jauh sekali dalam prinsip demokrasi karena pemilu ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang keempat atau yang terakhir, pelaksanaan hak dasar warga negara tidak terlihat kebebasan. Pelaksanaan demokrasi terakhir yang akan kami bahas adalah periode tahun 1998 hingga sekarang. Pada sidang umum MPR pada Maret 1998, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden. Tetapi, penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik,
di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, yaitu akibat dari pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1908 di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8. Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia.